Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Ahmad Jaini SPD, NIM 254267323130. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Sumber Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BED 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Sumber Makmur pada kelas 4 fase B semester 1 dengan materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku cinta, Tanpamu apa jadinya aku tak bisa baca tulis. mengerti bacaan. Guruku, terima kasihku. Anak-anak, hari ini hari Kamis, tanggal 8 Oktober tahun 2025. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengambil keberkahan dengan membacakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Kalau saya panggil namanya, bilang hadir, gitu ya. Awan Triputra, Ahmad Rizky, Rizky Aditya Nugroho, Apip. Ya sudah, hari ini semuanya hadir semua ya. Iya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita mempunyai kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas itu seperti ini. Ketika saya bicara, kalian harus ketika saya bertanya, kalian harus menjawab. Ya. Setelah itu, untuk mengambil keberkahan pada hari ini, alangkah lebih berkahnya saya memberikan nasihat dan masukan dorongan kepada kalian dulu agar memperhatikan pelajaran pada hari ini agar kalian kelak menjadi orang yang berguna baik kehidupan di dunia atau kehidupan di akhirat nanti.
Nah, setelah itu kita akan melakukan ice breaking. Ayo anak-anak kita berdiri dulu semuanya. Ayo berdiri. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Adakah ada semangat di hati kalian? Ada. Luas. Ya, sudah. Duduk. Saya akan mengecek kebersihan di kelas. Coba lihat kalian di bawah meja kalian apakah ada sampah? Berarti sudah dibersihkan oleh yang piket hari ini ya? Iya, berarti alhamdulillah ya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kalian sebelum pembelajaran ini dimulai. Ya. Apakah kalian sudah belajar Al-Quran? Sudah. Apakah kalian tahu huruf-huruf Al-Quran? Sudah. Iya. Sebelum pembelajaran ini, pembelajaran terlebih dahulu, kita sudah belajar yang namanya, judulnya Rasulullah adalah Nabiku. Nanti kita akan memasuki pelajaran surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Di situ diajarkan toleransi berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai etnis dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling toleransi di antara manusia yang lain. Karena beliau lahir di kalangan umat Yahudi, tapi beliau tetap menghormati dan menghargai umat tersebut. Ya? Iya. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah lebih berkahnya, marilah kita membaca surah An-Nasr terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallah. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, saya memintakan kepada ketua kelas untuk mengecek kelengkapan pakaiannya. Silakan maju ketua kelas. Saya akan mengecek kelengkapan pakaian kalian. Siap? Ada topi? Ada dasi? Ada baju? Ada sabuk? Ada celana? Terima kasih. Anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Saya akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mengikuti kegiatan pelajaran, kalian dapat membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Penjelasan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat dengan baik. 3. Membuat paparan tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat dengan baik. 4. Menulis Quran surah Al-Hujurat dengan baik. 5. Menghafal Quran surah Al-Hujurat dengan lancar. 6. Membaca hadis tentang keragaman dengan baik. 7. Menulis hadis tentang keragaman dengan baik. Menghafal hadis tentang keragaman dengan lancar. 9. Berani mempresentasikan paparan tentang pesan pokok. Sebelum itu saya akan menyampaikan materinya dulu. Materi surah Al-Hujuratnya. Ya? Sudah siap? Siap. Ya. Membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Saya akan bertanya kepada kalian. Di sini ada nggak bacaan yang mengandung mat atau panjang? Ada? Ada. Iya, tulisannya ini ya. Itu berarti panjang ya? Paham? Ada nggak mengandung qalqalah? Kholak na. Berarti itu mengandung qalqalah. Nah, bisa dipahami? Iya. Lanjut ya. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalian di sini ada nggak laki-laki? Siapa yang merasa laki-laki angkat tangan? Sudah. Dan seorang perempuan. Di sini ada nggak perempuan? Kalian yang merasa perempuan angkat tangan. Nah, saya bertanya kepada kalian. Perempuan dan laki-laki apa bedanya? Laki-laki pakai topi, perempuan pakai kerudung. Iya, beri tepuk tangan. Kemudian saya ingin bertanya lagi. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Iya, dari tanah. Kita ini semua dari tanah. Nah, dari tanah kemudian menjadikan setetes air mani, lalu kemudian dalamnya menjadi 9 bulan 9 hari di dalam perut ibu, lalu dilahirkan dan menjadi kita semua. Apakah kalian senang dilahirkan oleh seorang ibu? Berarti kalian harus berterima kasih dengan seorang dan juga ayah yang telah membesarkan kalian. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Di sini ada berbagai suku kan? Ada suku Banjar, ada suku Bugis, ada suku apa lagi? Dayak, ada suku apa lagi? Jawa, iya. Sulawesi, Dayak, apa itu yang di sana? Papua apa itu? NTT gitu ya. Nah, apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal. Salman kenal dengan Awan, Awan kenal dengan siapa ini? Ikram, Ikram kenal dengan Rizki, Rizki kenal dengan perempuan Naima, Aisyah, Nahda, Wina. Itu tujuannya diciptakan agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, dialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, lagi maha teliti. Nah, kemudian hadis tentang keragaman yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan bacakan ya. Ini hadis tentang keragamannya. Haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyrik faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahidun wa inna aba'akum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmara wala aswada wala ahmara illa bittaqwa. Ballagtu qalu ballaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad an Abi Nadrah. Artinya, telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tahu siapa Rasulullah? Ialah Nabi Nabi ada berapa? 20 nih. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah hari tasyrik beliau bersabda, wahai kalian manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu, maksudnya Nabi Adam.
Ingatlah tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ajam non-Arab. Dan bagi orang yang ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah dan orang berkulit hitam. Bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah. Kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, ya, benar Rasulullah SAW dengan menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadrah. Nah, setelah ini saya akan menyampaikan materi video. Nanti kalian tonton video sampai habis. Kalian akan menemukan sebuah masalah. Nanti saya akan kasih shortcut atau kartu mapping. Nanti ditempel di situ. Nanti saya akan bagikan. Dan kalian akan presentasi per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ya. Untuk lebih semangat sebelum kita mendengar video, berdiri dulu untuk kita ice breaking dulu. Ayo berdiri. Ayo berdiri dulu. Kita tepuk anak soleh ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Ya, sudah selesai. Saya akan putar videonya ya. Tolong diperhatikan. Al-Quran ayat 13 dan hadis tentang keberagaman untuk kelas 4 SD kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakhrudin. Saya guru pendidikan agama Islam yang biasa dipanggil Pak Fani. Selamat datang di kelas saya. Mari kita memulai kelas kita dengan membaca. Coba dilihat. Doa mulai. Kita lanjut aja ya doa ini. Kita lanjut aja. Petunjuk belajar. Nah, ini petunjuk. Pelajaran telah selesai. Ucapkan terima kasih. Pelajaran baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tepuk tangan dulu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Setelah ini kita akan membagi mapping atau shortcut untuk materi diskusi kita. Ya. Nah, saya akan bertanya, sebelum ini saya bertanya dulu. Apa yang kalian temukan dalam video tadi? Permasalahan apa yang kalian temukan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tadi untuk saling mengenal ini kan ada suatu permasalahan. Permasalahannya misalnya berbeda suku, berbeda budaya, dan berbeda bahasa. Berarti ada permasalahan di situ kan? Karena orang Banjar dengan orang Bugis beda bahasanya. Ya kan? Berarti apa yang kalian temukan dalam permasalahan tersebut? Bagaimana solusinya? Yaitu saling mengenal dan menghargai. Apa yang kita bicarakan pada hari ini tentang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda karakter, tapi tujuannya hanya negara kita negara Bhinneka Tunggal, ya kan? Meskipun berbeda, tetap satu tujuan. Tapi kalau kita semua bisa berbahasa Indonesia, meskipun kita berbicara dengan orang Jawa, orang Bugis, orang Dayak, semua mereka paham kan? Misalnya saya berbicara dengan orang Jawa, misalnya berbicara dengan orang Bugis, tapi pakai bahasa Indonesia saya seperti ini. Kalian paham kan? Nah, sebelum ini kita diskusi, ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Alhamdulillah. Berarti saya akan membagi ini shortcut mapping. Nanti kalian saya kasih apa ini? Kasih lem, gunting. Nanti ditempel sesuai kartu yang sesuai ya dengan yang ada di tema kita yang saya kasih ini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, ya bisa saya bagi dulu ya. Ini siapa ini? Ini berarti di sini. Saya cek. Saya bicaranya mengeceknya tidak berurutan. Bisa acak saya. Mana kelompok 2 suaranya? Mana kelompok 1? Mana kelompok 3? Oh, berarti sudah siap ya? Ya, mari kita membuat diskusi, membuat mapping atau shortcut. Ini sini sudah tadi ya. Yang 1. Kalau yang ingin ditanyakan bisa bertanya. Biar nggak ada jelas, biar ada kejelas nanti. Untuk 2 ya. Bisa dikerjakan. Kelompoknya bisa berkumpul. Bisa kalaunya di sini bisa di sini berdiri atau di bawah bangkunya bisa. Tapi enak berdiri aja sih. Bisa. Silakan. Yang ini di sini berkumpul diskusinya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Ini sini ke sini. Ke situ ya. Situ berkumpul sana. Kumpul di situ nak. Kumpul situ. Kumpul sini. Kumpul di sini. Kamu kumpul sini. Biar cepat anunya kita ya. Kamu situ kumpul situ. Situ. Ayo, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau yang nggak paham ditanyakan ya. Ini situ kumpul situ. Yang ini dulu nak. Yang ini tadi. Yang Bismillah dulu. Di sini nih, di sini sini. Nih. Jangan terlalu ya, jangan supaya muat gitu. Nah, ya. Sini lagi. Sini sudah, sini ada pulpen, pinjam pulpen sebentar. Apa? Ada yang ditanyakan? Gimana? Tahu dulu mana tadi tahu dulu jana? Ditempelkan gitu, Pak. Bapak. Iya, tempel. Yang mana lagi? Tahu kuning. Apa tadi tawadu? Ya, tempelnya Tidak mencontek. Tidak, bukan ini. Menyolok. ini, Pak. Ini bisa ditempel juga. Nama kelompok 1 kelasnya tulis di sini tempelnya. Ya. Ya. Tempel saja. Tulis dulu. Kalian sudah saya berikan mapping atau shortcut untuk ditempel dan kalian nantinya akan persentase di depan teman kalian sendiri. Ketika ada yang bertanya, kalian harus menjawab sesuai kesepakatan kelas kalian tadi ya. Kalau ada yang ngomong berarti kalian harus diam. Ya, berarti temannya nanti maju di depan, dia ngomong, kalian harus diam, perhatikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau enggak ada, berarti kalian sudah paham. Bisa dimulai? Bisa. Ya, kita presentasikan ke kelompok 1 dulu. Beri tepuk tangannya. Maju ke sini. Maju, silakan maju. Ayo. Nana maju. Dengerin anak-anak ya. Saya akan mempresentasikan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Pegang. Arti.
Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Tangan dulu. Ada yang ingin bertanya? Ada, Rizky yang mau bertanya. Kasih dulu mikrofonnya. Belum, sabar. Kasih dulu ya. Dengerin pertanyaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dengan kelompok 1. Bagaimana kalian menerapkan sifat toleransi? Bagaimana kalian menerapkan sikap toleransi di sekolahnya? Itu ada anak bacaan. Bisa dijelaskan? Saya menerapkan sikap di sekolah saya. Ada beberapa suku dan budaya. Kami di sini saling menghargai satu dengan yang lainnya. Iya, beri tepuk tangan. Ya, Presentasi kami sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembali ke tempat. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Sini coba. Pertanyaan nih. Pegang. Pertanyaannya apa? Apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Yuk. Perbedaan laki-laki. Perbedaan laki-laki ada topi. Sedangkan perempuan ada kerudung. Iya. Tujuannya untuk saling Menghargai. Iya. Sudah paham? Paham. Beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat. Terima kasih ya. Ya, silakan kelompok 3 lagi. Ya, kelompok 3 sudah siap? Ayo. Perkenalkan, kami kelompok 3. Kami mempresentasikan. Ini. Sudah dilihat kan? Nah, ini mencerminkan sikap tawadu atau merendahkan diri. Terus kedua. Ini mencerminkan toleransi. Ini mencerminkan sifat adil. Ini mencerminkan sifat takwa. Jangan dibaca ini nanti. Kesimpulan kami sudah. Presentasi kami sudah. Presentasi kami sudah. Yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada aja. Ulang. Apa kesimpulan yang kalian presentasikan? Ya, baik. Apa kesimpulannya itu, Tik? Kesimpulan dari gambar yang kami presentasikan adalah sikap saling menghormati dan menghargai sesama. Terima kasih. Beri salam sama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kembali ke tempat. Setelah melihat presentasi kalian tadi sudah cukup bagus. Ada yang mempresentasikan ayat Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 kelompok 1. Kemudian kelompok 2 mempresentasikan tentang jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kelompok 3 mempresentasikan tentang sikap toleransi yang mereka miliki. Ya. Lebih baik kita berbeda, tapi saling menghargai dan saling menghormati. Iya. Karena kita ini adalah Indonesia. Meskipun berbeda, tetap satu bangsa, satu tujuan, yaitu Republik Indonesia.
Iya, bagus sekali. Saya ingin menanyakan kepada kalian, yaitu pertanyaan refleksi, ya. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan menyenangkan? Ayo semangat, ulang ya. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan menyenangkan? Berarti sangat menyenangkan. Iya, mantap. Yang kedua, apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Apakah materi ini menarik bagi kalian? Iya, kalau itu kita tepuk tangan dulu. Ya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kalian yang telah mempresentasikan hasil belajar pada hari ini. Dan saya mungkin tidak sempurna untuk menyampaikan materi, tapi saya sudah berusaha untuk menyampaikan materi tersebut dengan sebaik mungkin, baik media pembelajaran, mind mapping, supaya apa? Supaya kita sama-sama apabila ada menemukan masalah, kita akan mencari jalan keluarnya juga, ya, bersama-sama. Ya. Kemudian nanti ada program pengayaan, baik berupa PR, konseling, atau proyek. Bagi yang belum paham, nanti saya akan beri program pengayaan kepada kalian, ya. Apakah kalian bersedia? Ya. Bersedia? Ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Rabbil. Nah, setelah ini nanti informasi ke depan, setelah pembelajaran Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini, setelah itu pelajarannya adalah Asmaul Husna. Itu adalah informasi, itulah informasi pembelajaran yang akan datang. Sebelum pembelajaran kini kita tutup, apakah ada anak-anak yang ingin ditanyakan? Berarti kalian sudah paham? Sudah paham? Alhamdulillah. Kalian luar biasa. Nah, nanti setelah ini kita akan membaca doa. Tolong baca doanya dengan khusyuk, dengan merendahkan diri, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kelak kita menjadi orang yang hebat baik di dunia ataupun di negeri akhirat. Untuk membacakan doa pada hari ini, kita mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Silakan ketua kelas untuk berdiri di sini memimpin kalian membaca doa penutup. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri pelajaran pada hari ini dengan ucapan salam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tepuk tangan untuk kalian semua.